Halo, ALJ Belajar kembali lagi bersama Gonidi. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi yaitu mengenai turunan fungsi aljabar. Oke, bagaimana cara menentukan turunan fungsi aljabar? Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara menentukan turunan fungsi aljabar, di sini saya akan sampaikan dulu mengenai simbol dari turunan fungsi aljabar itu sendiri. Nah, jika kalian nanti diberikan simbol suatu fungsi fx atau simbol fungsi itu y gitu, ya fungsi ataupun kurva ya, maka untuk simbol dari turunan pertama itu kalian tinggal tambahkan aksen atau tanda petik ini. Kalau seandainya fungsinya itu y, maka turunan pertamanya adalah y aksen atau dalam simbol derivatif dy per dx kayak gitu. Jadi kalau dy per dx artinya fungsi y ini ya dia diturunkan terhadap x. Begitu pula kalau yang ditanyakan adalah turunan kedua. Simbolnya kalau turunan kedua itu kalau pakai aksen dia double aksen. Kalau umpamanya derivatifnya d kuadrat y per dx kuadrat. Turunan ketiga juga sama apa enggak? Dia f triple aksen gitu. Di sini juga mengikuti. Turunan keempat gimana? F 4 aksen, 4 kali aksennya kalau dia turunan keempat. Maka simbolnya adalah F 1, 2, 3, 4, X. Nah, gitu. Atau Y 1, 2, 3, 4. Atau dalam bentuk D pangkat 4 Y per D X pangkat 4. Oke, kalau dia diturunkan terhadap variabel X. Nah, itu dulu simbol dari turunan fungsi aljabar. Sekarang untuk menentukan bagaimana menyelesaikan soal tentang turunan fungsi, kita lihat sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan nanti saya akan langsung berikan contohnya. Yang pertama, jika fungsi aljabarnya itu suatu A itu dia, ini kurang sama A elemen bilangan real gitu, ya, maka turunan pertamanya itu adalah 0. Jadi kita fokus dulu belajar bagaimana menurunkan pertama gitu. Contohnya, saya berikan contoh yang pertama, jika saya punya fx sama dengan 3, maka kalau pertanyaannya tentang turunan pertamanya, 3 itu kan suatu bilangan dia, maka turunannya pasti 0. Kemudian, apalagi fx sama dengan setengah gitu. Setengah bilangan kan, maka turunannya itu adalah 0 juga. Contoh yang ketiga, gimana kalau simbolnya gx sama dengan 2000 gitu misalnya. Maka turunannya berapa? Nah, kalau umpamanya fungsinya gx, simbolnya g, aksen x turunan pertamanya. Turunannya adalah 0. Jadi asalkan dia suatu bilangan, maka turunan pertamanya adalah 0. Kalau umpamanya 0, turunannya apa? Ya udah, 0 turunannya juga 0 gitu. Asalkan suatu bilangan dia turunannya adalah 0. Oke, yang kedua. Jika bentuk fungsinya itu a x pangkat n. Nah, sekarang ada variabel x-nya. Maka turunan pertamanya itu bisa dicari dengan cara a kali pangkatnya berapa di sini. Misalnya pangkatnya 3 kali 3. Kemudian pangkatnya itu dikurangi 1. Namanya turunan, maka pangkatnya akan berkurang 1. Ya. Jadi turunan fungsi aljabar itu nanti pangkat variabel yang diturunkan itu akan berkurang 1. Nah, untuk contoh, misalnya saya punya fx adalah 3x pangkat 5 gitu misalnya. Maka turunan pertama dari fx itu adalah 3 kali, nah 3, itu kan nih koefisiennya. Nah, sekarang lihat n-nya. N-nya itu pangkat dari variabelnya adalah 5. Jadi 3 kali 5, x, 5 kurang 1. Pangkatnya itu kurang 1. Berarti hasilnya itu adalah 15 x pangkat 4.
Jadi turunan pertama dari 3x pangkat 5 itu adalah 15x pangkat 4. Nah, kemudian coba nomor 2. Saya kasih contoh soal nomor 2. Saya punya setengah x pangkat 4. Nah, berapa turunan pertamanya? Oke, coba diorak-orek dulu selama 10 detik. Oke, waktu habis. Berapa hasilnya? Oke, mari kita cocokkan. Setengah itu koefisiennya, tulis pangkatnya 4, berarti kali 4. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Berarti setengah kali 4 ini kan bisa sederhanakan. Gitu kan? Jadinya 2x pangkat 3. Oke, siapa tadi yang bentar ngorek-ngorek kan? Bisa kan? Paham? Jika sudah, saya lanjutkan sifat yang ketiga. Oke, jika suatu fungsi f(x) itu terdiri dari u tambah v, maka tinggal turunkan u-nya diturunkan, v-nya juga diturunkan. Pokoknya simbol aksen itu artinya simbol dari turunan pertama. Oke, untuk contohnya, misalnya saya punya f(x) sama dengan 3x kuadrat min, atau plus dulu deh, 4x. Nah, ini kan 3x kuadrat fungsi, 4x juga fungsi. Jadi turunan pertamanya berapa? Nah, ini kan 3x kuadrat. Berarti, selesaiin dulu satu persatu bagian ini dulu. Nah, kita gunakan sifat yang kedua. Ada angka 3, berarti 3 kali pangkatnya adalah 2. Kan itu kan pangkatnya ini. X, pangkatnya kurang 1. Ditambah 4x. Kalau 4x berarti di sini x-nya kan pangkatnya 1 gitu kan. Berarti 4 kali 1, x-nya 1 kurang 1. Nah, ini akan menjadi 6x pangkat 1 atau 6x saja kan itu. Ditambah 4. X-nya pangkat 0. Karena x pangkat 0 boleh nggak ditulis. Karena x pangkat 0 kan 1. 6x plus 4. Oke. Soal yang nomor 2, contoh nomor 2 biar lebih paham. 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x min 5. Nah, ini. Nah, agak kompleks dikit, tapi gampang penurunannya. Nah, turunan pertama, saya ditanyakan turunan pertama. 2x pangkat 3. Kita lakukan dengan agak cepat sekarang. 2. Ini pangkatnya 3. Berarti 2 kali 3 adalah 6. X, awalnya pangkat 3. Ingat, turunan pangkatnya berkurang 1. Berarti jadinya pangkat 2. Min, karena ini dikurangi, tandanya tetap min. Min 4x kuadrat. Nah, pangkat 2 dia. Kaliin ke depan, ke ininya. Berarti min 8. X-nya menjadi pangkat 1. Yang awalnya dulu pangkat 1. Oke. Plus 6x. X-nya ini pangkat 1. Nah, 1 kali 6, 6. Jadi awalnya variabel X-nya itu ada 1. Turunan dia berkurang 1 berarti nggak ada. Kemudian min 5. Kalau dia bilangan saja tanpa ada variabel X, maka turunannya adalah 0. Jadi nggak usah ditulis. Jadi jawabannya ini F aksen X. Bisa? Contoh yang terakhir, Gx sama dengan 3x pangkat min 2 plus 6x min 1. Oke, oh, G aksen. Nah, berapa nih? 3x pangkat min 2. Pangkatnya min 2. Berarti kalau min 2 kali 3 hasilnya adalah negatif 6. X pangkat berapa? Min 2 kurang 1. Berapa min 2 kurang 1? Nah, gitu. Ditambah 6x. X-nya pangkatnya 1. 1 kali 6, 6. Nah, X-nya udah nggak ada. Awalnya ada 1. Kemudian karena turunkan, hilang dia jadinya kan. Min 1 udah 0. Nah, kalau bilangan aja kan 0, jadi nggak usah tulis. Nah, sekarang ini nih.
Ini berarti kan min 6x pangkat min 3 tambah 6. Nah, jadi itu. Ya. Oke, kita lanjutkan sifat yang keempat. Yaitu jika fungsi fx merupakan hasil kali dua fungsi. Maka turunannya itu adalah U aksen V ditambah UV aksen. Nah, contohnya gimana tuh? Nah, contohnya kayak gini. Saya berikan contoh, itu adalah fx sama dengan x plus 2 kali 6 min x kuadrat. Nah, ini adalah perkalian dua fungsi. Caranya gimana? Kalau dia perkalian dua fungsi, kalian bedakan yang mana sebagai U, yang mana sebagai V. Nah, jika sudah, itu kalian bisa lakukan di ore-ore atau tambahkan di sini. Kalian punya U itu adalah X plus 2, yang dimisalkan U itu X plus 2. Di sini sesuai dengan rumusnya, turunan pertama dari fungsi perkalian ini, itu adalah U aksen V tambah UV aksen. Jadi kita harus tahu U aksen itu adalah turunan pertama dari U. Nah, kalau ini U aksennya itu adalah X. Di depan X adalah angka 1. Kalau nggak ada tulisan kayak gini, berarti dia angka 1. Berarti turunannya ada 1. Sedangkan 2, karena dia konstanta biasa, turunannya 0. Berarti U aksen adalah 1 dari ini. Kemudian V-nya berapa? V itu adalah 6 min X kuadrat. Berarti V aksen 6 turunannya 0, nggak usah ditulis. Di sini ada min. Ini pangkatnya 2. Kemudian 2-nya turun dia ke sini, berarti jadinya min 2. X-nya pangkat 1. Karena awalnya pangkat 2 menjadi pangkat 1. Ini V aksen. Udah? Nah, jika sudah, kalian bisa gunakan rumus turunan fungsi sekarang. F aksen X. F aksen X sesuai rumus itu adalah U aksen V ditambah UV aksen. U aksen di sini berapa? 1 kan? Ini dia. V-nya berapa? Di sini harus hati-hati jangan sampai salah. 6 min X kuadrat ditambah U. U-nya adalah X plus 2. Ini kan? Kali V aksen. V aksennya adalah min 2X. Udah selesai teori turunan sampai di sana saja. Tapi apakah jawabannya segitu? Tidak. Kalian perlu teknik aljabar untuk menyederhanakan fungsi ini. Caranya gimana? Nah, ini. 1 kali kurung. Nah, berarti 1 itu milik semua dalam kurung. 1 kali apapun kan tetap ya kan? Nah, jadi kita buka kurungnya. Ini X plus 2 kali min 2X. Berarti kan X-nya kali min 2X. Berarti ini plusnya hilang. Ini masih min 2X kuadrat jadinya kan? Kemudian 2-nya kali min 2X. Jadinya min 4X. Ada yang bisa sederhanakan lagi? Ada. Ini X kuadrat dengan X kuadrat. Kita kumpulin aja 6. Habis itu min 4X. Itu boleh ditukar-tukar tempatnya. Min 3X kuadrat. Nah, ini contoh soal. Oke, tadi kita bahas bagaimana fungsi itu tersusun dari dua perkalian fungsi. Sekarang bagaimana dia tersusun dari dua pembagian fungsi. Kalau pembagian fungsi, maka dia rumusnya untuk turunan pertama itu adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Bedanya ini, kalau yang kali itu dia plus, maka yang bagi itu dia min. Bentuk ininya sama, U aksen V, UV aksen, kayak gitu. Cuma kalau dia pembagian, dia ditambah per dari V kuadrat. Contohnya saya gunakan Fx itu sama dengan 3x kuadrat per x plus 2. Nah, jika sudah seperti ini soalnya, kalian harus bisa menganalisis yang mana kalian misalkan sebagai U, yang mana kalian misalkan sebagai V. Nah, ingat, bentuknya kan U per V, berarti pembilang itu U, penyebut itu V.
Atau bisa juga tulis U itu adalah 3X kuadrat dan V itu adalah X plus 2. Jika udah tahu membedakan yang mana sebagai U, yang mana sebagai V, baru kita arahkan dia ke rumus. Karena di rumus di sini kan diperlukan U aksen dan V aksen juga. Jadi, cari U aksen, turunan pertama dari U. Nah, 3X kuadrat turunnya berapa? Ini ada pangkat 2, 2-nya kali 3, 6. X-nya awalnya pangkat 2 menjadi pangkat 1. Atau turunan dari 3X kuadrat adalah 6X. Kemudian, turunan dari V. Nah, ini kalau 2 turunnya pasti 0 kan? Oke, kita udah nggak perlu memperhatikan yang konstanta. Jadi yang ada variabelnya aja. X. Depan X itu angka berapa? 1 kan, bilangan 1 dia. Udah turunnya adalah 1. Nah, kemudian gimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya itu kita arahkan aja dia ke rumus. F aksen X itu sesuruh U aksen kali V. U aksen di sini adalah 6X, berarti 6X kali V. V adalah X plus 2. Dikurangi U. U di sini adalah 3X kuadrat. V aksen itu adalah 1 per V kuadrat. V kuadrat adalah X plus 2 dikuadratkan. Oke. Jika sudah, kita bisa sederhanakan yang pembilangnya aja. Kalau penyebut, diamin aja deh kayak gini. Atau disesuaikan lagi kalau soalnya objektif. Kalau soalnya objektif, jadi apa aja permintaan oleh option itu, kalian harus mengarahkan ke sana dengan bantuan aljabar. Nah, karena ini dia esai, jadi kita cukup sederhanakan ini aja yang di atas. Ini kan ada 6X kali kurung X plus 2, berarti 6X kalikan X, itu hasilnya 6X kuadrat. Kemudian 6X juga kaliin 2, itu hasilnya plus 12X. Kemudian kalau yang di sebelah kanannya pengurangan ini, dia kan 3X kuadrat kali 1, berarti dikurangi 3X kuadrat. Per, di bawahnya karena masih sederhana, ya udah diamin aja. Kemudian ini ada 6X kuadrat ditambah 12X min 3X kuadrat. Berarti kan ada variabel X kuadrat yang ini dan ini kan. Berarti kita bisa kurangkan 6 kurangi 3 itulah 3. X kuadrat tambah 12X per X plus 2 yang dikuadratkan. Nah, ini dia. Oke, itu 5 sifat dari turunan fungsi aljabar. Ya. Nanti jika ada yang masih bingung atau kesusahan dalam menyelesaikan soal-soal, nanti akan saya berikan latihan juga di sini ya. Nah, kita lanjut aturan yang terakhir, itu adalah aturan rantai. Nah, aturan rantai suatu fungsi aljabar. Jika dia bentuknya fungsi, itu adalah suatu fungsi tapi ada pangkat gitu. Fungsinya itu totalnya itu dipangkatkan lagi dengan suatu bilangan tertentu. Jadi caranya itu adalah pangkatnya kali fungsi secara total, kemudian pangkatnya kurang 1 kali turunan fungsi itu sendiri. Jadi untuk contohnya aja deh langsung ya, biar lebih cepat. Saya punya fungsi fx itu adalah 3x dikurangi 1 pangkat 4. Nah, kayak gitu. Nah, ini fungsinya yang berpangkat gitu. Kalau yang tadi, contoh di depan itu kan, nah, kalau yang kayak gini kan dia variabelnya yang kuadrat gitu kan. Nah, jadi, untuk soal ini fungsinya yang berpangkat. Cara nuruninnya itu adalah F aksen X. Pertama pangkat total ini. Kan 4 ya kan? 4. Kemudian fungsinya kalian tetepin. Kemudian pangkatnya menjadi 3. Karena ingat turunan pangkat selalu berkurang 1. Kali turunan fungsi itu sendiri. Nah, ini kan Gx dia yang di dalam ini kan Gx dia kan. Sesuai dengan rumus kan G aksen X. Jadi kita turunkan G ini. 3X min 1. Turunan dari 3X min 1. Nah, kalau untuk pangkatnya udah diabaikan dulu. 3X min 1.
3x min 1 turunannya adalah 3. Jadi ini jawabannya adalah 12 kurung 3x min 1 pangkat 3. Oke, selesai. Oke, saya kasih soal lagi. 2x kuadrat min 3x tambah 3 pangkat 5. Nah, gimana cara penyelesaiannya ini? Cara penyelesaiannya sama aja. Yaitu pangkatnya kita bawa ke bawah dulu, 5. Lalu fungsinya itu tulis tetap 2x kuadrat min 3x tambah 3. Pangkatnya berkurang 1, awalnya pangkat 5 menjadi pangkat 4. Kemudian kalikan turunan yang dalam kurung. Di sini turunan dalam kurung 2x kuadrat, turunannya adalah 4x. Dari mana dapat 4? 2 pangkatnya ini dikalikan yang di bawah. Di 2 kali 2 itu adalah 4. X variabelnya 2, pangkatnya 2. Karena dia turunan menjadi pangkatnya 1. Kemudian ini min 3x, berarti turunannya min 3. Kemudian kalau plus 3 itu turun 0, jadi nggak usah ditulis. Nah, gitu. Jadi kalau pangkatnya udah kalian turunkan, kemudian dari turunan yang dalam, ini namanya turunan dalam atau turunan lantainya, itu pangkatnya diabaikan. Tinggal kalian cari turunan di dalam kurung ini. Oke, udah? Nah, kalau soalnya S segini udah benar nih, tapi kalau di objeknya kadang-kadang belum ada. Nah, ini kan bisa saya tulis 5 kali kurung 4x min 3, 2x kuadrat min 3x tambah 3, pangkat 4. Nah, bagian ini bisa disederhanakan, bisa kaliin masuk nih. 5-nya bisa kali 4x, 5 juga bisa dikalikan dengan min 3. Hasilnya 20x min 15. Ingat isiin kurung. Karena di belakangnya bilangan yang kompleks gitu dia. Oke, plus 3 pangkat 4. Udah? Oke, itu dulu ya. Sekarang kita latihan soal-soal. Nah, di sini saya berikan 4 buah latihan soal. Kalian bisa kerjakan dulu ini ya. Di ora-ore atau dimanapun. Nanti cocokin dengan jawaban ya yang akan saya share di video selanjutnya untuk jawaban keempat latihan soal ini. Nah, sekarang silakan kalian coba sendiri dulu dengan memanfaatkan materi yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Oke, itu dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. ALJ Belajar bersama Gong Lidim mengucapkan terima kasih. Bye-bye.